Hello guys, what's up? Jadi di sini gua mau ngebahas tentang HP guys ya. Bentar. Bentar. Biar ada backgroundnya gitu loh. Oke, jadi di sini gua akan ngebahas HP. Jadi gua tuh udah punya HP dari tahun 2004. Waktu itu gua pakai Nokia C300, terus Nokia 1100. Gua juga pernah pakai Nokia yang dia punya antena tuh panjang guys ya. Pakai pesawat telepon yang di rumah, terus pakai HP yang lumayan revolusioner di zamannya iPhone 3GS. Gue beli waktu itu 2 tahun setelah rilis. Terus beli apa lagi ya? Gue beli HP low end juga pernah, HP flagship pernah, tapi seringnya gue beli HP low end. Jadi HP itu tidak abadi guys. HP itu perkembangannya eksponensial. Jadi kalau kalian tahu di tahun 2000 awal, HP itu kan masih transisi dari 2G ke 3G. Di saat itu HP 2G itu lonjakannya terasa guys. Kalau HP 2G cuma bisa dipakai buat SMS gitu ya. Kalau 3G udah bisa dipakai buat internet. Terus lonjak lagi ke 4G, di mana 4G itu udah bisa dipakai buat main game real time gitu. Yang dulu tuh zaman-zaman itu kalau kalian main game cuma bisa di komputer atau di PS. Tapi udah bisa main di HP. Di zaman-zaman HP Xperia guys, yang kedua 2010 lah. Itu mulai ada game-game kayak Subway Surf kalau gua nggak salah. Terus lanjut. Dan pengalaman gue, kalau misalnya kalian mau awet HP-nya, kalian jangan pernah beli HP, bukan jangan pernah sih, kalian harus bijak sama budget kalian gitu. Kalau kalian beli HP flagship itu semakin lama umurnya semakin cepat guys. Gue tuh ingat waktu gue pakai HP Samsung S5. Waktu S5 tuh 2013, 2014 gue lupa. Pokoknya di sekitar itu, kalau kalian punya S5 dipakai buat main Clash of Clans sampai tahun 2020 lah, HP itu masih bagus gitu. HP itu masih tidak terlihat HP jadul. Tapi di saat ini, kalau kalian pakai HP yang lebih dari 7 tahun itu terlihat jadul banget. Kayak misalnya kalian pakai HP Samsung S7 gitu. Itu terlihat outdated karena HP zaman sekarang itu bezelnya tipis-tipis ya. Intinya apa? Intinya kalau kita nyari secara untung ya atau secara duit. Misalnya kalian kayak mikir HP apa sih yang paling efisien dipakai jangka panjang? Justru jawabannya menurutku HP flagship, tapi bukan flagship dari brand-brand ternama guys. Di zaman dulu tuh menurutku yang worth it itu HTC guys. HTC karena HTC itu harganya tidak semahal HP Samsung, tapi bagus gitu. Sama juga kayak misalnya kalian beli HP apa lagi ya, HP iPhone gitu. iPhone itu menurutku saat ini bagus gitu, cuman harganya mahal. Jadi kalau untuk jangka panjangnya, price to longevity-nya itu kurang. Tapi kalau kalian beli iPhone itu lebih beli kenyamanannya sih. Dan pengalaman gue juga, beli HP itu sangat tidak pasti gitu. Ada orang yang beli HP untuk jangka panjang, ada orang yang beli HP cuman untuk buat telepon gitu ya, ada orang yang beli HP untuk WhatsApp doang. Kalau untuk WhatsApp doang menurutku longevity-nya nggak harus kalian beli HP flagship gitu. Bahkan HP low end pun bisa dipakai sampai 10 tahun ke depan gitu. Kalau kalian pintar ngoprek. Temen gue ada yang punya HP Vivo Y53. Jadi Vivo-nya itu dari tahun 2017, harga belinya 1,9 juta dulu. 2017 dia beli, memorinya cuma 16 GB dan dia pakai SD card 32 GB. HP-nya sangat biasa banget tapi awet sampai 2017 sampai 2025. Artinya sudah 8 tahun dan HP itu adalah HP low end yang bisa dibilang lumayan lemot, tapi dia masih bisa pakai sampai tahun 2025. Kenapa? Karena penggunaannya gitu guys. Dia pakai HP-nya apik, nggak dipakai buat ngerekam-rekam file-file besar gitu. Dia cuma pakai untuk WhatsApp, untuk sekolah gitu ya, untuk nyari-nyari browser, main game pun juga dia sangat-sangat pemilih gitu. Jadi dia nggak main game-game berat kayak Mobile Legends gitu guys ya. Dia main gamenya yang lebih ringan, game-game offline gitu. Jadi intinya kalau kalian mau bikin HP kalian tuh jangka waktunya lebih panjang, bukan HP-nya yang harus kalian ganti, tapi gimana caranya kalian memanfaatkan mindset itu. Ya pengalaman gue gitu sih. Jadi kayak misalnya gue cuma punya duit misalnya untuk beli HP low end gitu, tapi aku kepengen HP itu bisa tahan sampai belasan tahun gitu ya. Ya bisa-bisa aja gitu, asal kalian makainya bener. Tapi kalau pengalamanku tuh,
kalau kita beli HP flagship ya, kita beli HP flagship itu semakin kita beli flagship kita bakal kayak terus kepingin lagi, kepingin lagi, kepingin lagi. Kalau pengalaman gue gitu guys, kalau gue beli HP low end itu, gue beli HP low end, gue nggak kepingin beli HP lagi gitu karena gue udah puas. Kalau pengalaman gue gitu. Tapi bagusnya HP low end itu dia jangka panjang itu kalian nggak bakal nyesal itu. Gue kasih di sini gue bahasnya dari segi ekonomi aja sih, karena mungkin ekonomi Indonesia juga lagi tidak baik-baik saja dan juga buat orang-orang yang uh, susah gitu kan, kesusahan dari segi. Kalau gue pribadi tuh gue mutusin untuk beli HP low end karena gue baru nyadar ternyata dunia dunia cari uang itu lumayan susah. Jadi gue pensiun guys. Saya bukan gue pensiun sih, maksudnya gue pensiun pakai HP flagship gitu karena ya habis gitu jatahnya untuk beli HP flagship. Nah gue coba untuk beli HP low end dan menurut gue nggak seburuk itu. Oh ya, gue kasih kelebihannya ya. Kelebihannya HP low end itu kalian nggak bakal ngerasa nyesel kalau kalian butuh uang. Karena misalnya gue beli HP ya. Misalnya saat ini gue beli HP Redmi Note 14. Redmi Note 14 kalau misalnya gue itu jual ya. Harga barangnya itu gue beli mungkin harga dulu 2.800.000 ya. 2.800.000. Terus gue jual harganya jatuhnya paling cuma 1 juta guys. Paling jauh 1 juta. Biasanya tuh jatuhnya cuma 600.000, jadi 2.800.000 jadi 2.200.000, 2.900.000, 2.100.000, 1.900.000. Jadi bisa dibilang jatuh dari harganya HP low end itu sangat sedikit dibandingkan HP flagship guys. Kalau kalian beli HP flagship kayak misalnya gue dulu tuh beli HP Xperia Z1 apa Z2 gue lupa. Tapi gue beli itu harganya mahal sekali di zamannya kredit guys. Apalagi kredit jadi kayak kena bunga gitu. Mahal banget guys menurut gue itu, sampai gue tuh nabung itu habis terus gitu ya, pokoknya besar lah, jangan ditiru. Tapi ketika barangnya aku jual harganya itu bisa turun sampai jauh sekali. Jadi gue beli itu dianggap aja di harga 7 ya, gue jual itu cuman laku di harga 2 guys. Itu selang dari setahun 2 tahunan, jadi kayak sangat-sangat gak tau ya, kalau menurut gue tuh kayak jauh sekali harganya gitu. Makanya kalau kalian beli HP flagship itu kan harus siap sama kejatuhan harga itu. Dan orang-orang itu gue kasih tau rahasianya, orang-orang itu jarang mikir ke situ. Masalahnya guys, karena kan ya hidup itu tidak ada yang tahu gitu. Masalahnya kalau misalnya kita tiba-tiba perlu uang gitu ya, atau kita gadaikan barang itu ngerasa kayak nyesek gitu guys kalau kita beli HP flagship. Karena pengalaman gue gitu guys, kalau gue beli HP flagship ya karena memang mungkin gue belum belum apa ya, belum waktunya lah gitu. Tapi gue beli HP flagship, akhirnya waktu zaman gue beli Xperia itu gue jual harganya turun banget guys. Tapi nggak masalah sih sebenarnya. Nah intinya kalau kalian beli HP flagship itu sebisa mungkin ya kalian manfaatkan dengan baik gitu. Karena kalau enggak, HP flagship itu bakal terus ada gitu. Misalnya kalian beli HP harga 10 juta gitu, tahun depan ada lagi HP yang harganya sama, speknya jauh lebih bagus. Tahun depannya lagi ada lagi yang lebih bagus itu. Kalau selama waktu itu kalian nggak pakai HP-nya gitu dengan baik, ya kalian buang-buang waktu gitu. Karena kan HP terus dapat update, akhirnya HP-nya itu jadi kentang gitu kan, harus beli HP lagi. Tapi yang gua dapetin ya, pengalaman gua kalau beli HP flagship itu memang dari segi ekonomi dia kurang bagus ya, tapi dari segi kenyamanan itu enak banget. Misalnya kalian pengen beli HP yang nggak HP itu jangan sampai lemot, HP-nya jangan sampai bermasalah, HP-nya jangan sampai trouble dan lain-lain. Selama gue pakai HP flagship dulu itu HP-nya nggak pernah lemot. Bahkan setelah update software beberapa kali, untuk buka tutup aplikasi itu masih bisa dibandingkan sama HP low end di tahun yang lebih baru. Sebagai contoh, misalnya Samsung seri S8 ya, S8 itu kan 2017. Walaupun dia bekas, setelah di custom ROM atau dikasih One UI yang terbaru, itu dari segi kualitasnya masih bisa bersanding sama HP tahun 2020 low end atau HP tahun 2023 yang low end. Masih bisa sekali gitu, sangat-sangat worth it. Fitur-fiturnya juga masih lebih banyak daripada HP low end. Makanya HP flagship itu niche gitu guys. Harganya itu mahal, tapi kalau kalian nggak bisa manfaatin itu malah rugi sebenarnya. Itu. Tapi keuntungannya HP flagship itu dari segi, kalau menurut gue ya, peace of mind. Jadi kalian nggak perlu ganti-ganti data. Kalau gue beli HP low end itu biasanya cuma dalam waktu setahun lah. Karena gue pakai sebagai YouTuber dan main game, gue juga ngerjain joki Mobile Legends. Kalau gue pakai HP low end itu kalau setahun biasanya HP-nya udah mulai lemot ya. Kalau update patch Mobile Legends, terus update-update, pokoknya update-update itu tuh bikin HP itu jadi berat banget. Jadi gue tuh harus
beli HP lagi gitu. Kalau enggak gue beli HP second, biasanya gitu sih. Kayak kemarin tuh gue pakai HP Redmi Note 10 guys. Redmi Note 10 itu gue pakai beberapa waktu, udah mulai panas gitu. Akhirnya gue jual, gue beliin HP bekas Pocophone F4 dan jauh lebih bagus ternyata. Tapi ini ya gitu guys, jadi kayak HP-HP low end itu lebih cocok untuk buat orang yang suka ganti HP, karena dia tuh kalau dijual harganya nggak jatuh banget, nggak lebih dari 50% pengalaman gue. Kalau kalian beli HP flagship, jatuhnya itu bisa sampai 60%, 80% tuh bisa guys. Kayak beli iPhone 6 dulu harganya 10 juta, sekarang harganya cuma 1 jutaan lah kira-kira ya. Kalian beli Samsung berapa guys? Samsung Note 20 harganya 18 juta. Terus pas dijual itu jatuh banget itu. Sebenarnya nggak masalah sih. Ya karena orang-orangnya juga udah menikmati gitu kan. Tapi ya itu tadi, kalau kalian beli HP flagship itu lebih fokus ke kenyamanan kalau menurutku. Tapi kalau untuk long term ini lucu guys, karena banyak orang mikir kalau beli HP flagship itu lebih bagus untuk jangka panjang. Kalau menurut gua enggak guys. HP flagship itu murni lebih kenyamanan. Karena kalau jangka waktu yang panjang itu menurut gua HP low end lebih menang. Gua kasih contoh ya. Misalnya gua dikasih duit 20 juta untuk bikin HP itu tahan sampai 20 tahun. Kalau misalnya gue beli HP iPhone 16 Pro Max, gue beli 20 juta misalnya, yang memori paling rendah. Paling HP itu bertahan sampai 5 tahun. Setelah itu HP-nya mungkin lecet, baret, atau retak, atau mungkin uh, green screen mungkin, atau mungkin HP-nya mulai lemot, udah nggak dapat update setelah dipakai 10 tahun. Tapi kalau gue pakai HP low end yang harganya 2 jutaan, mungkin di tahun pertama gue beli HP low end tuh lemot ya, 2 juta lemot, itu udah lemot ya awal. Tapi setelah gue, misalnya gue pakai setahun 2 juta gitu ya, 2 tahun 2 juta gitu. Jadi setiap 2 tahun gue pakai HP low end. HP low end gue beli 2 juta, terus gue jual, beli lagi tahun depan 2 juta, gue jual, beli lagi 2 juta, sampai 20 juta ya, sampai terakumulasi 20 tahun gitu. HP low end itu masih lebih bagus daripada HP low end yang terbaru, menurutku lebih bagus daripada HP flagship tapi jadul gitu guys. Gitu sih. Jadi kalau dari segi ekonomi sebenarnya lebih baik beli HP low end guys, karena HP low end itu dia punya ini loh guys, dia punya scalability untuk dijual itu lebih enak guys. Kalau misalnya kalian jual harganya itu nggak jatuh, misalnya gue beli HP Xiaomi Redmi Note 14 harganya 2,7 juta gitu baru, gue jual HP-nya laku 2 juta pas ya, terus gue beliin lagi HP low end di tahun depan, harganya ya nggak beda jauh gitu, gue beli HP 2 juta dapat low end juga gitu, atau gue tambah 500.000 gue dapat low end merek lain. Jadi kayak gue jual HP gue masih dapat HP gitu. Kalau gue beli HP flagship, gue jual HP itu gue beli lagi dapatnya mid range gitu sih, pengalaman gue sih gitu kalau untuk longevity. Tapi kalau dari segi kenyamanan, HP flagship itu nyaman banget guys. Kayak misalnya kalian pakai HP itu sampai 5 tahun lebih tanpa harus ganti HP ya, berarti kalian nggak perlu. Kalau pengalamanku ya, aku waktu itu beli flagship Samsung S5 itu, aku pakai sampai 5 tahun tuh nggak perlu ganti HP untuk ganti data. Itu kenyamanan banget, karena kalau kalian sering gonta-ganti HP, sering ganti-ganti data, itu kemungkinan untuk diretas itu sangat tinggi, terus kemungkinan untuk aplikasinya nyantol atau apa itu tinggi juga, kemungkinan untuk data-data kalian kesebar juga sangat tinggi. Jadi resiko. Jadi HP flagship itu lebih cocok untuk, biasanya ya menurutku itu buat orang-orang yang nggak suka datanya bocor gitu, karena HP flagship nggak perlu ganti tiap tahun. Pengalaman gue HP flagship itu sampai kalau dipakai wajar itu 5 tahun ya, kalau dipakai gaming mungkin 3 tahun 4 tahun, kalau dipakai ringan banget bisa sampai 10 tahun. Kayak iPhone 6s walaupun 2014 ya, itu masih bisa dipakai sampai tahun iPhone 6s itu 2015, dia masih bisa dipakai sampai tahun 2025. Berarti sekitar 9 tahunan, itu gila banget. Bahkan kalau di jailbreak bisa lebih lama lagi mungkin. Jadi intinya itu sih kalau menurut gue, HP flagship itu lebih kenyamanan guys. Kalau jangka panjang menurutku lebih baik beli HP low end. Misalnya kalian pakai HP low end Xiaomi Redmi Note 14 ya di tahun 2025, itu bukan low end sih, mid range ya, mid entry gitu. Dengan harga segitu kalian dapat low end Redmi Note 14 yang udah 5G, layarnya AMOLED 120Hz, full view, speknya lumayan decent gitu ya, mantep dipakai, kamera bagus, dipakai aplikasi terbaru support karena Android 15. Bandingkan sama HP harga 20 juta tahun 2018
18 gitu. Misalkan bandingin sama iPhone X. Mungkin iPhone X dari segi spek menang guys, tapi dari segi fitur-fitur, dari segi view dan fitur tuh kalah gitu. Jadi kayak gitu. Kalau untuk longevity, HP lama itu lebih HP lama flagship itu lebih longevity-nya menurut gue lebih kurang dari segi uang. Tapi dia lebih nyaman gitu karena lu nggak perlu ganti HP tiap tahun. Kalau lu beli HP low end lu harus ganti HP terus-terusan. Gitu sih. Ya itu aja dari gua. Intinya apa? Intinya kalau kalian mau hemat uang beli HP low end guys. HP low end bekas, HP low end baru tuh harganya kalau dijual nggak jatuh. Kalau lu beli HP mid range jatuhnya lumayan. Kalau beli HP flagship jatuhnya banget. Banget guys. Gue tuh ingat zaman-zaman apa lagi yang gue beli waktu itu? Oh, gue beli Xiaomi Mi 11. Mi 11 itu waktu itu beli sekitaran 8 juta guys. Gue beli bekas. Itu di awal-awal 8 juta. Kalau nggak salah barunya 11 juta ya, gue lupa deh. Pokoknya 8 juta bekas, 11 juta baru, gue beli 8 juta bekas. Terus gue jual di tahun 2025. HP-nya minusnya itu di bagian lightsaber. Karena layar itu curve jadi mahal ya gantinya. Jadi gue jual itu laku cuman di harga 1,8 juta guys. Bayangkan dari harga 11 juta jadi 1,8 itu hampir berapa persen guys? Hampir 70% lebih turunnya. Jadi luar biasa. Itu kayak misalnya kan beli motor ya, kan beli motor, harga motornya dulu 20 juta gitu. Terus dijual motornya cuma laku 3 juta. Itu kan sedih juga sih. Kira-kira kayak gitu sih. Thank you udah nonton guys. Di sini tugas gue cuma untuk mengedukasi kalian biar kalian tidak biar kalian bisa menyesuaikan dengan pilihan kalian gitu. Oh, kalau gua bagusnya beli HP flagship. Oh, kalau gua dengan sifat gua lebih baik beli HP low end. Oh, kalau gua lebih bagus beli HP mid range. Kalau mid range ini menurut gua lebih tidak terlalu rugi guys. Jadi itu mendekati flagship. Kalau HP flagship kan dia mahal banget kan. Kalau HP mid range itu lebih santuy gitu, nggak terlalu mahal. Tapi tetap bagus juga kayak flagship. Jadi kalau flagship mungkin tahannya sampai 7 tahun. Kalau HP mid range mungkin sampai 3 sampai 5 tahun lah. Kira-kira seperti itu. Oke guys, thank you nonton. Bye. Subscribe to the Heaven.